Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru sekolah minggu dimanapun berada, salam sehat, salam parhorasan, amanginang kadungan. Sekali lagi selamat Natal, selamat mensyukuri kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari tetap semangat dalam melayani anak-anak sekolah minggu kita di Natal yang kedua ini, 26 Desember 2021. Dan mari kita baca firman Tuhan, kita sermon singkat sejenak untuk Jamita sekolah minggu, yaitu Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau kita sampaikan, kita ajarkan, kita khotbahkan kepada anak-anak dari teks ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama, sekali lagi saya tekankan, saya ingatkan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan bosan-bosannya menceritakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ceritakanlah bagaimana Tuhan kita lahir ke dunia, dan sesuai dengan teks ini, ya, malaikat berpesan kepada Maria supaya Maria jangan takut, dan dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan siapa itu? Menurut teks ini, Lukas 1, yang lahir itu dinamai Yesus. Nah, itulah Tuhan yang kita percayai. Dan dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, opungnya, buyutnya, dan akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, siapa Yesus yang lahir itu? Ya. Siapa Yesus yang setiap tahun kita rayakan kelahirannya? Nah, menurut Lukas 1, dia adalah anak Allah yang maha tinggi, juru selamat dunia ini. Nah, mari kita ajak anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, mulai dari anak-anak, untuk tetap senantiasa setia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Dia adalah anak Allah yang diberikan oleh Allah untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Kita ajak anak-anak kita supaya jangan ragu, ya, untuk percaya kepada Yesus. Alasan untuk percaya kepada Yesus yang lahir itu tertulis di sini, sebab Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud dan sebagainya, ayat 32 sampai 33. Ya, supaya anak-anak kita jangan ragu untuk tetap percaya kepada Yesus, untuk percaya kepada Yesus, sebab dia adalah anak Allah yang maha tinggi, yang menyelamatkan dunia, yang mendamaikan umat manusia dengan Allah. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak, yaitu supaya anak-anak itu beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, kenapa Maria, ibu Yesus, beroleh kasih karunia di hadapan Allah? Ya. Kenapa? Ya, khotbah tanggal 25, ya, bisa kita dengarkan kembali, kita ingat kembali, ya. Kalau di sini di ayat yang berikut, ya, kalau kita baca di ayat yang berikut, ya, Maria beroleh kasih karunia dari Allah,
karena dia adalah orang yang dipilih oleh Allah. Dan apalagi ayat 38, ya, kerendahan hati, ya, sifat Maria, yaitu yang takut akan Tuhan. Dikatakan di sana, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataannya itu. Bagaimana anak-anak kita itu beroleh kasih karunia di hadapan Allah? Nah, mari kita segarkan kembali khotbah Jam Kita Sekolah Minggu tanggal 25. Ya, ini satu kesatuan yang tidak boleh dipisah, Bapak Saudara-saudara. Ya. Agar anak-anak kita itu beroleh kasih karunia, maka hendaklah senantiasa hidup takut akan Tuhan dan, ya, rendah hati di hadapan Tuhan. Mulai dari anak-anak, Bapak Saudara-saudara. Ya. Kita ajarkan karakter sifat yang senantiasa takut akan Tuhan dan rendah hati, sehingga dalam perjalanan kehidupannya anak-anak kita itu beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, yang boleh saya sampaikan persiapan khotbah sekolah minggu untuk tanggal 26. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sehat, salam sukacita. Jangan lupa stay prokes, ya. Jangan lupa untuk mengajak anak-anak kita itu juga untuk tetap melakukan protokol kesehatan COVID, memakai masker. Ya, buku yang di sekolah minggu, Alkitab, agenda sekolah minggu, dan lain sebagainya. Mari kita layani anak-anak sekolah minggu kita itu sebaik mungkin, karena mereka adalah generasi penerus bangsa dan gereja. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku. Melayani Tuhan adalah kewajibanku. Salam Sunedesis. God bless you. Non-stop. Selamat Natal buat Amanginang kawan-kawan guru-guru sekolah minggu.